proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya Operasi Keselamatan 2022, Tim Pembina Samsat Nasional telah melaksanakan roadshow sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama jajaran Korlantas Polri, PT Jasara Harja, dan Kementerian Dalam Negeri serta Ditjen Keuangan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi lintas instansi yang tergabung dalam pengelolaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat. Dan berikut rangkuman khusus tim redaksi NTMC Polri untuk Anda. Selamat menyaksikan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat guna menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengemudi, serta pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau SWD-KLL. Tim Pembina Samsat yang terdiri dari PT Jasara Harja, Korlantas Polri, dan Kementerian Dalam Negeri tengah gencar melakukan roadshow ke beberapa provinsi di Indonesia guna sosialisasikan upaya mengingatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan Samsat demi mewujudkan pelayanan publik yang presisi dan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Korlantas Polri menggelar rapat koordinasi Samsat tingkat nasional dengan harapan seluruh stakeholder dapat saling membantu untuk menegakkan hukum dan menyadarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai pemilik kendaraan. Kami Pembina Tim Samsat Nasional menyelenggarakan kegiatan Rakor tingkat nasional tahun 2022, di mana kegiatan ini merupakan satu agenda yang kita laksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi hal yang sangat penting dalam peran kita di Tim Pembina Samsat Nasional, dan alhamdulillah hari ini kita hadirkan seluruh pembina Samsat di tingkat provinsi secara baik hadir secara fisik maupun secara daring, yang semuanya ditujukan sesuai dengan tema yang kita angkat pada tahun hari ini adalah merevitalisasi, yang ditujukan juga untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga masyarakat itu sendiri. Pemasukan dari sektor pajak nantinya akan digunakan kembali untuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pendapatan dari pajak sangat berpengaruh pada tingkat pembangunan di berbagai sektor. Semua bermuara untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu pula yang membuat dirinya beserta Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Barat terus bebenah dan berinovasi. Jadi pada dasarnya, dan sudah ada ketentuan undang-undang, setiap pajak yang datang dari kendaraan bermotor wajib kembali ke urusan jalan. Itu udah ada. Jadi di APBD kami, Pak Firman, itu sesuai aturan dari Kemendagri, kan ada sekian persen untuk pendidikan ya, dikunci minimal 20-an persen, kemudian kesehatan. Nah sama juga infrastruktur ini
Kalau datang pajaknya dari kendaraan bermotor, sekian persen wajib untuk kembali dalam bentuk infrastruktur. Dari sekitar 7 juta kendaraan di Sumatera Utara, sebanyak 30% diantaranya yang membayar pajak. Kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 2,4 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ia menyebut potensi tersebut dapat digali lebih dalam. Dari 7 juta kendaraan, kita hanya baru 30% bisa melakukan pajak kendaraan yang ada di Sumatera Utara ini. Itu dengan 2,4 triliun masuk ke pendapatan daerah provinsi. Nah ini kalau bisa 60% saja dia bisa bertambah sampai 7 triliun. Kalau tambah 7 triliun sudah bisa 9 triliun. 9 triliun bisa mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan dalam membangun di Sumatera Utara ini, terkhusus infrastruktur. Gubernur Sumatera Utara berharap penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mampu mendongkrak PAD Sumatera Utara, di mana mengacu pada undang-undang tersebut, setiap data kendaraan yang tidak membayar pajak dalam rentang waktu tertentu akan dihapus. Selain itu, Pemprov Sulawesi Selatan juga akan mendorong pendataan akurat, memperbaharui data kepemilikan kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan. Pihaknya akan mendorong untuk digitalisasi dalam penerimaan dan pembayaran pajak. Bagaimana untuk meningkatkan potensi PAD, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Ada kebijakan-kebijakan yang kita sepakati bahwa bagaimana kita melakukan penghapusan untuk biaya balik nama nanti ke depan dalam waktu tidak terlalu lama. Kemudian juga terkait masalah sistem pendataan, registrasi untuk lebih ditingkatkan dan progresif. Penghapusan juga untuk pajak progresif. Jadi karena kita melihat pengaruh dampak daripada pajak progresif itu tidak terlalu signifikan, justru banyak yang kemudian data-datanya kurang akurat terhadap pemiliknya sendiri, sehingga kita perlu melakukan evaluasi termasuk penghapusan daripada progresif, sehingga kita bisa mengangkat kembali pendapatan kita sesuai dengan data kendaraan yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Kita akan mensupport dalam waktu cepat, kita akan mengeluarkan peraturannya ke negara. Ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menilai kemudahan adalah indikator utama masyarakat taat membayar pajak. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyampaikan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat menghapus pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas BBN 2. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Penghapusan penting dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan BBN 2 guna mendapatkan data potensi kendaraan bermotor yang akurat. Jadi itu yang akan kita lakukan terus. Kita perlu ada peningkatan pendapatan untuk membiayai pembangunan, juga untuk memperbaiki pelayanan, dan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pendapatan ini penting dan potensinya cukup besar tadi, masih banyak potensi yang belum tergali. Oleh karena itu kita perlu sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada baik di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki pelayanan dan kemudian meningkatkan pendapatan. Agus Fatoni berharap penghapusan pajak progresif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan strategi yang dilakukan adalah menertibkan data kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan selama ini pemerintah provinsi sering memberikan keringanan berupa pemutihan, namun justru tidak efektif, mengingat masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan. Potensi kecelakaan di jalan raya tidak hanya mengintai pengendara yang tidak taat lalu lintas, tetapi juga pengendara yang tertib berlalu lintas sekalipun. Faktor manusia merupakan faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Itulah sebabnya pengendara kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor dengan meregistrasi ulang kendaraan dan membayar PKB, sekaligus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan atau SWDK LLJ.
Dengan pengelolaan data yang baik akan mempermudah PT Jasara Harja dalam menjamin pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Dari sisi Jasara Harja sendiri tentang data, pengelolaan data yang baik, ini akan memudahkan kalau terjadi kecelakaan karena Jasara Harja harus menyerahkan pertanggungan dasar kepada masyarakat. Tentu ini inisiatif yang baik, seperti data konfirmasi ke masyarakat. Nah, ini akan dilakukan dengan proses sinkronisasi data. Dan beberapa program yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Kakor Lantas tadi, ya, kami harapkan ini bisa dilakukan cepat ya. Dan sesuai yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini, 6 bulan adalah satu periode yang penting. Sosialisasi 3 bulan, kemudian 3 bulan kedua baru dilakukan dengan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, terutama di pasar 74. Banyak manfaat jika data kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan tertib. Salah satunya, memudahkan kerja ketiga instansi, yakni Polri, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan juga PT Jasara Harja dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Ya, moga-moga apa yang kita kerjakan hari ini bisa langsung diimplementasikan. Karena sebetulnya kita laksanakan ini bukan aturan baru. Ya, kalau dalam undang-undangnya itu undang-undang tahun 2009. Sudah sekian tahun yang lalu, ya. Jadi kita ingin merevitalisasi upaya-upaya yang dikerjakan oleh rekan-rekan kita di daerah. Nah, tinggal bagaimana mengedukasi kembali masyarakat sehingga pelayanan prima yang diharapkan dengan hadirnya pemerintah di sana bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan juga berupa kewajiban masyarakat untuk mematuhi pajak dan pengisian registrasi data-data RAMNOR-nya secara up-to-date. Demikian informasi News Inswet kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di NTMC Polri. Saya Briptia Sinta, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.